Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul aspek semantik kosakata. Yang pertama, makna bahasa. Hubungan antara lambang, simbol, dan acuan atau referen. Hubungan antara lambang dan acuan bersifat tidak langsung. Sedangkan hubungan antara lambang dengan referensi dan referensi dengan acuan bersifat langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bentuk-bentuk bahasa yang digunakan ini merupakan rentetan panjang kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan manusia setiap hari. Alasan apapun yang dikatakan, kenyataannya setiap kata yang diucapkan manusia memiliki makna atau mengakibatkan munculnya makna. Materi selanjutnya adalah jenis makna dalam bahasa. Menurut Abdul Khair tahun 2009, makna dalam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandangnya. Berikut adalah penjelasan beberapa contoh kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kata yang sebagaimana tercantum dalam kamus tanpa dipengaruhi oleh perubahan bentuk. Sedangkan makna gramatikal muncul akibat perubahan bentuk kata seperti penambahan imbuhan, reduplikasi, atau komposisi. Contoh kata dan kalimatnya. Misalkan dalam makna leksikal, kata meja, dalam kalimatnya, saya membeli meja baru untuk belajar. Kata kucing dalam kalimatnya, kucing itu sedang tidur di sofa. Kata pohon dalam kalimatnya, ada banyak pohon rindang di taman. Kata sepatu, kalimatnya, dia memakai sepatu hitam saat berangkat kerja. Kata rumah, kalimatnya, keluarga kami tinggal di sebuah rumah besar. Kemudian contoh kata dan kalimat dalam makna gramatikal. Kata memancing, kalimatnya, ayah suka memancing di sungai. Kata berlari, anak itu sedang berlari di taman. Kata terjatuh, kalimatnya, dia terjatuh saat bermain sepeda. Kemudian kata kesedihan, kalimatnya, kesedihan tampak di wajahnya. Kemudian kata keindahan, kalimatnya, Indonesia memiliki banyak tempat dengan keindahan alam luar biasa. Yang kedua, ada makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah kata yang memiliki referensi nyata dalam kehidupan. Sedangkan makna non-referensial adalah kata yang tidak memiliki referensi konkret seperti kata hubung atau kata tugas. Contoh kata dan kalimatnya dalam makna referensial, misalkan kata mobil, kalimatnya saya ingin membeli mobil baru. Kata gunung, kalimatnya kami mendaki gunung Semeru minggu lalu. Kata laut, kalimatnya air laut rasa asin. Kata laptop, kalimatnya dia bekerja dengan laptop setiap hari. Dan kata sepeda, kalimatnya kakak naik sepeda ke sekolah. Kemudian, contoh kata dan kalimat dalam makna non-referensial. Yang pertama ada kata dan. Kalimatnya, saya membeli buku dan pensil di toko. Kemudian ada kata karena. Dia gagal ujian karena tidak belajar. Kemudian kata atau. Contohnya seperti, saya mau membeli buah semangka atau mangga. Kemudian kata jika. Kalimatnya, jika hujan turun, kita tidak jadi pergi. Kemudian, kata tetapi, kalimatnya, saya suka es krim, tetapi saya sedang diet. Kemudian yang ketiga, ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau sebenarnya dari sebuah kata sesuai dengan kamus. Sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan yang mengandung asosiasi tertentu, baik positif maupun negatif. Contoh kata dan kalimat dalam makna denotatif yang pertama adalah kata rumah. Kalimatnya, kami tinggal di sebuah rumah sederhana. Kemudian ada kata bunga. Kalimatnya, bunga mawar merah itu sangat indah. Kemudian kata ayam. Kalimatnya, paman memelihara ayam di belakang. Kemudian kata emas.
Cincin ini terbuat dari emas asli. Kemudian kata jalan, contoh kalimatnya, kami berjalan di sepanjang jalan raya. Kemudian contoh dan kalimat dalam makna konotatif. Misalkan kata ular diartikan sebagai pengkhianat. Kalimatnya, dia seperti ular, selalu menusuk dari belakang. Kemudian kata kambing hitam diartikan sebagai tertuduh. Contoh kalimatnya, dia dijadikan kambing hitam dalam kasus itu. Kemudian kata bunga desa atau gadis cantik. Kalimatnya, Sinta dijuluki bunga desa karena kecantikannya. Kemudian kata tangan kanan atau pembantu utama, kalimatnya sekretaris itu adalah tangan kanan direktur. Kemudian kata otak encer atau cerdas, kalimatnya anak itu memiliki otak encer, selalu juara kelas. Kemudian yang keempat ada makna kata dan makna istilah, atau bisa disebut makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah makna yang luas dan mencakup banyak hal, sedangkan makna khusus adalah makna yang lebih spesifik. Contoh kata dan kalimatnya dalam makna umum, misalkan kata hewan, kalimatnya, hewan di kebun binatang sangat beragam. Kemudian kata kendaraan, kalimatnya, saya memiliki banyak jenis kendaraan di garasi. Kemudian kata makanan, contoh kalimatnya, restoran ini menjual berbagai makanan khas di Indonesia. Kemudian kata pakaian, contoh kalimatnya, di toko ini tersedia berbagai pakaian untuk segala usia. Kemudian contoh kata tanaman, contoh kalimatnya adalah petani menanam banyak jenis tanaman di sawah. Kemudian contoh kalimat dan kata dalam makna khusus, misalkan kata kucing. Kalimatnya, saya memelihara seekor kucing Angora. Kemudian kata sepeda motor, kalimatnya, kakak baru saja membeli sepeda motor sport. Kemudian kata nasi goreng, kalimatnya, saya suka makan nasi goreng buatan ibu. Kemudian kata kebaya, kalimatnya, pada acara pernikahan ia mengenakan kebaya merah. Kemudian pada kata padi, kalimatnya, petani sedang menanam padi di sawah. Kemudian yang kelima, makna lain, seperti makna asosiatif, kolokatif, reflektif, dan idiomatik. Makna asosiatif adalah makna yang berhubungan dengan perasaan atau pengalaman tertentu. Makna kolokatif adalah kata yang sering muncul bersama kata lain dalam kombinasi tertentu. Makna reflektif adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna dalam konteks berbeda. Dan makna idiomatik adalah makna yang tidak bisa ditafsir. Contoh kata dan kalimat dalam makna asosiatif. Misalkan kata putih diartikan suci, kalimatnya gaun pengantin biasanya berwarna putih, melambangkan kesucian. Kemudian kata merah dilambangkan sebagai berani. Bendera negara kita memiliki warna merah, simbol keberanian. Kemudian kata hitam bisa diartikan sebagai misterius. Contoh kalimatnya, dia selalu berpakaian hitam, terlihat seperti misterius. Kemudian kata biru atau tenang, kalimatnya, warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan. Kemudian kata hijau atau biasa disebut dengan alam, contoh kalimatnya, kami menikmati pemandangan hijau di pedesaan. Kemudian makna dan kalimat dalam makna kolokatif, contohnya seperti kata senyum manis. Kalimatnya, dia memiliki senyum manis yang menawan. Kata baju ketat, contoh kalimatnya, kakak mengenakan baju ketat saat pesta. Kemudian kata udara, pagi ini kami menikmati udara segar di pegunungan. Kemudian kata harga mahal, contoh kalimatnya, barang impor sering dijual dengan harga mahal. Kemudian kata suara merdu, contoh kalimatnya, penyanyi itu memiliki suara merdu yang memukau. Kemudian contoh kalimat dan kata dalam makna reflektif. Misalkan kata tangan atau badan, dia mengulurkan tangan untuk membantu. Kemudian kata tangan yang kedua bisa diartikan sebagai kekuatan. Contohnya seperti polisi adalah tangan hukum di negara ini. Kemudian kata kaki atau anggota tubuh,
Contoh kalimatnya, dia terluka di kaki saat berlari. Kemudian kata kaki diartikan sebagai kata bagian meja. Contoh kalimatnya, kaki meja itu patah satu. Kemudian kata mata atau penglihatan, contoh kalimatnya, dokter memeriksa mata pasien. Kemudian contoh kata dan kalimat dalam makna idiomatik. Misalkan kata buah hati, anak. Contoh kalimatnya, dia sangat menyayangi buah hatinya. Kemudian kata panjang tangan. Contohnya seperti si pencuri itu memang panjang tangan. Kemudian kata naik daun atau terkenal. Contoh kalimatnya, penyanyi baru itu sedang naik daun. Kemudian kata keras kepala atau tidak mau mendengar. Kalimatnya, dia keras kepala, sulit dinasihati. Kemudian, kata besar kepala atau sombong, contoh kalimatnya, sejak sukses, dia jadi besar kepala. Selanjutnya ada relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kebermaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya. Hubungan kebermaknaan mungkin menyangkut hal kesamaan makna, kebalikan makna, kegandaan makna, ketercakupan makna, dan sebagainya. Yang pertama ada sinonimi. Menurut Verhaer pada tahun 1978, ia mendefinisikan bahwa sinonim sebagai ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Nah, misalnya bunga bersinonim dengan kembang. Makna dua buah kata yang bersinonim tidak pernah mempunyai makna yang sama persis, mutlak atau simetris. Kesinoniman mutlak atau kesinoniman simetris tidak ada dalam pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama ada faktor waktu. Makna kata bisa berubah seiring waktu. Kata yang dulunya memiliki arti tertentu mungkin mengalami pergeseran makna di masa kini. Contohnya ada dahulu dan dulu. Dulu kita sering menggunakan kata dahulu dalam konteks sejarah atau cerita masa lampau. Namun sekarang orang lebih kebanyakan menggunakan kata dulu. Kemudian gaduh dan ribut. Dulu kata gaduh lebih sering digunakan. Sekarang lebih banyak memakai kata ribut. Yang ketiga ada puspita dan bunga. Dulu orang sering menggunakan kata puspita lebih banyak dipakai di sastra lama, sedangkan bunga itu lebih umum digunakan pada masa sekarang. Kemudian yang kedua ada faktor tempat ataupun daerah. Perbedaan geografis atau daerah menyebabkan satu konsep memiliki berbagai sinonim dalam bahasa daerah yang berbeda. Contohnya nasi dan sego. Nasi dalam bahasa Indonesia sedangkan sego dalam bahasa Jawa. Yang kedua ada kucing dan tawebe. Kucing sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan tawebe itu lebih sering digunakan dalam istilah bahasa Kaili. Yang ketiga ada saya dan abdi. Saya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan abdi digunakan dalam bahasa Sunda. Yang ketiga ada faktor sosial. Status sosial dan tingkat kesopanan dalam berkomunikasi mempengaruhi penggunaan sinonim. Contohnya, meninggal dan wafat. Kata meninggal itu lebih sering digunakan atau lebih umum digunakan. Sedangkan kata wafat itu lebih sopan dan sering digunakan untuk orang yang dihormati, misalnya ulama ataupun tokoh-tokoh yang penting. Yang kedua, ada makan dan santap. Makan itu lebih sering digunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian santap itu lebih formal, sering digunakan dalam konteks dan jamuan resmi. Yang ketiga ada gila dan gangguan jiwa. Gila itu lebih sering umum digunakan. Kemudian gangguan jiwa itu lebih sopan dan digunakan dalam konteks medis ataupun dalam psikologi. Kemudian yang keempat ada faktor bidang kegiatan. Kata yang memiliki sinonim dalam bahasa umum bisa berbeda dalam bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, ataupun teknologi. Contohnya obat dan farmasi. Obat itu secara umum kita gunakan, sedangkan farmasi itu dalam bidang kedokteran. Yang obat sering digunakan sebagai produk farmasi. Kemudian yang kedua ada tanda tangan dan paraf. Tanda tangan itu lebih sering kita gunakan, sedangkan paraf itu dalam hukum ataupun bisnis. Istilah paraf sering digunakan untuk tantangan yang singkat. Kemudian yang ketiga ada tahanan dan narapidana. Tahanan itu lebih sering atau umum kita gunakan, sedangkan narapidana itu istilah hukum untuk orang yang sedang mendapatkan putusan pengadilan.
Nah, yang kelima ada faktor nuansa makna. Dua kata bisa dianggap sinonim, tetapi ada perbedaan kecil dalam intensitas atau penggunaannya dalam konteks waktu tertentu. Contohnya, melihat dan menatap. Kata melihat itu lebih sering dan umum kita gunakan, sedangkan menatap itu lebih intens, menunjukkan fokus yang lebih dalam. Kemudian yang kedua, berbicara dan berbisik. Berbicara juga secara umum kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian berbisik itu lebih pelan, digunakan untuk percakapan dan suara yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada marah dan murka. Kata marah juga lebih sering dan umum kita gunakan, sedangkan murka itu lebih kuat, sering digunakan untuk menggambarkan kemarahan raja atau orang-orang yang lebih berkuasa. Untuk materi selanjutnya ada antonimi atau oposisi. Menurut Verhaar 1978 mendefinisikan antonimi adalah ungkapan yang bisa berupa kata tetapi dapat juga berbentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata bagus berartonim dengan kata buruk, kata besar dengan kata kecil, membeli dengan kata menjual. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Jadi, kalau bagus berantonim dengan kata buruk, maka kata buruk berantonim dengan kata bagus. Antonim disebut juga dengan istilah lawan kata atau makna yang disebut dengan oposisi. Berdasarkan sifatnya, oposisi dapat dibedakan menjadi oposisi mutlak, oposisi kutub, hubungan, hierarkial, dan majemuk. Yang pertama ada oposisi mutlak. Oposisi mutlak adalah pertentangan makna antara dua kata yang benar-benar bertolak belakang dan tidak memiliki gradasi di antaranya, seperti kata hidup dan kata mati, kata laki-laki dan kata perempuan, kata siang dan kata malam. Yang kedua, ada oposisi kutub. Oposisi kutub adalah oposisi yang bertentangan makna antara dua kata yang memiliki gradasi atau tingkatan. Contohnya, ada kata besar dengan kata kecil, kata tinggi dengan kata rendah, kata panas dengan kata dingin. Dan yang ketiga ada oposisi hubungan. Oposisi hubungan adalah pertentangan makna antara dua kata yang memiliki hubungan timbal balik atau saling melengkapi. Contohnya, ada kata jual beli, guru dan murid, dan suami dan istri. Yang empat, ada posisi hierarkial. Posisi hierarkial adalah pertentangan makna antara dua kata yang memiliki hubungan tingkatan atau jenjang. Contohnya, kata Januari dan Desember, kata kilo dan gram, kata miliar dan juta. Yang terakhir ada oposisi majemuk. Oposisi majemuk adalah pertentangan makna antara dua kata yang melibatkan lebih dari satu aspek atau dimensi. Contohnya seperti kata duduk dan berdiri dan tidur. Ada kata utara, timur, selatan, dan barat. Ada kata padat, cair, dan gas. Baiklah, itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu ada homonimi, homofon, dan homograf. Yang ke-1 ada homonimi. Verhaar mendefinisikan homonimi sebagai ungkapan yang berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Oleh karena itu, homonim dapat diartikan sebagai lafal dan tulisannya sama, tetapi makna berbeda. Ada dua sebab kemungkinan terjadinya homonimi, yaitu yang pertama adalah bentuk homonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Yang kedua, ada bentuk homonim yang terjadi sebagai hasil proses morfologis. Contoh kata, pada kata rapat dalam bahasa Indonesia yang berarti pertemuan resmi, sedangkan rapat dalam bahasa Jawa berarti dekat atau padat. Contoh yang kedua, sari dalam bahasa Indonesia yang berarti inti atau esensi, sedangkan dalam bahasa Jawa sari berarti cantik. Yang ketiga, ada kata ulang yang berarti kembali melakukan sesuatu, sedangkan pada kata ulangan yang berarti tes atau evaluasi belajar di sekolah. Yang kedua ada homofoni. Homofoni berasal dari dua kata, yaitu kata homo yang bermakna sama dengan fon yang bermakna bunyi. Jadi homofoni adalah kata-kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, maknanya berbeda tetapi mempunyai bunyi yang sama.
Dengan kata lain, homofon berarti lafalnya sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contoh pada kata syarat yang berarti keharusan, sedangkan syarat berarti penuh dengan sesuatu. Contoh yang kedua, ada rock yang berarti pakaian wanita dan rock yang berarti genre musik. Contoh yang ketiga, ada kata masa yang berarti sekumpulan orang dan masa yang berarti periode waktu. Yang ketiga, ada homografi. Homografi secara etimologi berasal dari kata homo yang bermakna sama dengan graf, yaitu bermakna tulisan. Jadi homografi adalah kata yang mempunyai tulisan yang sama tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contoh pada kata serang yang berarti nama kota dan kata serang yang berarti menyerang musuh. Yang kedua, ada kata tahu yang berarti makanan dan tahu yang berarti mengerti atau memahami. Contoh yang ketiga, ada kata genting yang berarti bahan atap rumah dan genting yang berarti situasi yang berbahaya atau darurat.